Selamat pagi sahabat Alkitab yang terkasih. Marilah kita awali hari ini dengan melakukan perenungan akan firman Tuhan. Bacaan Alkitab kita pada hari ini berasal dari kitab Zakaria pasalnya ke-8 ayat 14-17. Sebab beginilah firman Tuhan semesta alam. Dahulu aku telah bermaksud mendatangkan malapetaka kepada kamu, ketika nenek moyangmu membuat aku murka, dan aku tidak menyesal, firman Tuhan semesta alam. Tetapi pada waktu ini aku berbalik, aku bermaksud berbuat baik kepada Yerusalem dan kepada kaum Yehuda. Janganlah takut, inilah hal-hal yang harus kamu lakukan. Berkatalah benar seorang kepada yang lain, dan tegakkanlah hukum yang benar, yang mendatangkan damai di pintu-pintu gerbangmu. Janganlah merancang kejahatan dalam hatimu, seorang terhadap yang lain. Dan janganlah mencintai sumpah palsu, sebab semuanya itu kubenci, demikianlah firman Tuhan. Sahabat Alkitab, menurut Anda, manakah yang lebih penting untuk diwujudkan sebagai umat beriman? Menjalani ritus ibadah secara rutin atau melakukan kebaikan bagi sesama manusia maupun ciptaan lain? Namun sebelum kita melakukan pendalaman kepada diri sendiri untuk menjawab pertanyaan tersebut, marilah kita cermati lebih lanjut esensi dari pertanyaan barusan. Sekilas pertanyaan itu berusaha untuk menilik kedalaman iman seseorang pada Tuhan. Namun sesungguhnya bentuk pertanyaan seperti ini sedang memisahkan bahkan mengadu domba kedua praktek hidup tersebut. Padahal keduanya menjadi sebuah kesatuan yang tidak dapat dipisahkan apalagi dipertentangkan sebagai praktek hidup beriman. Konsep inilah yang muncul sebagai salah satu pesan dalam suara kenabian Zakaria. Pernyataan Tuhan pada bacaan ini tergolong unik, mengingat sebab akibat yang dialami oleh bangsa Israel terkesan tidaklah sebanding. Pasalnya pada ayat 14, Tuhan mengingatkan bangsa Israel bahwa kondisi malapetaka yang mereka alami itu merupakan hasil dari tindakan mereka yang melukai hati Tuhan. Namun pada ayat 15 Tuhan justru bermaksud untuk menggantikan malapetaka itu dengan damai sejahtera, asalkan mereka bersedia untuk bangun hidup yang penuh damai, kebenaran, dan adil satu sama lain. Pada ayat 15 dan 16 Tuhan tidak meminta atau menuntut mereka untuk melakukan satu praktek hidup tertentu yang ditujukan khusus kepadanya. Bahkan sebaliknya, ia memberikan tuntutan hidup yang saling bertanggung jawab yang ditujukan penuh kepada individu manusia lainnya. Cara lebih tegas lagi, Tuhan menunjukkan bahwa pelanggaran terhadap orang lain merupakan sebuah kekejian yang dibenci oleh dirinya. Sahabat Alkitab, salah satu kecenderungan beriman yang dapat muncul pada diri seorang manusia, yakni seorang percaya, adalah mengeksklusifkan orientasi iman hanya terbatas pada Tuhan dan menggeser tanggung jawab terhadap orang lain. Hal ini tentu adalah keliru, sesuai dengan pesan suara kenabian Zakaria dalam permenungan perikop ini. Tuhan telah mengingatkan umat Israel pada ribuan tahun yang lampau, sekaligus kepada kita di masa sekarang, bahwa mewujudkan iman yang teguh kepada Tuhan berarti menghasilkan praktek hidup yang juga dapat dirasakan positif oleh pihak lain di sekitar kehidupan kita. Marilah kita berdoa. Tuhan, tolonglah kami untuk mampu bertumbuh menjadi umat yang setia, yang mewujudkan keimanan kami melalui praktek hidup yang dirasakan positif oleh setiap individu, setiap pihak yang ada di tengah kehidupan kami. Biarlah melalui kehidupan ini kami boleh bersaksi, sekaligus kami boleh membuktikan keimanan kami kepadamu. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan menyerahkan kehidupan kami. Amin.